Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi dengan Mimin, Komik Online 27. Komik literasi ini berjudul Sebuah Kisah di Jalan Raya. Seperti apa keseruannya? Mari kita dengarkan bersama-sama dengan seksama dan teliti. Oke? Ada sebuah keluarga kecil yang sederhana dan terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anak mereka yang masih kecil-kecil. Mereka adalah Pak Mono, Bu Mono, putra-putri mereka, Hana, Hani, dan Hula. Setiap hari mereka berlima bepergian menggunakan satu sepeda motor. Satu anak di depan, satu anak di tengah, dan Bu Mono di belakang menggendong anak mereka yang masih bayi. Padahal sudah banyak tetangga yang mengingatkan Pak Mono bahwa yang dilakukannya adalah berbahaya. Dan kisahnya seperti ini. Hei Mono, tidak betul membonceng istri dan ketiga anakmu dalam motor seperti itu sangat berbahaya, kata si bapak tua itu, teman-teman. Mono, kau egois sekali. Kau dan istri memakai helm sedangkan anakmu tidak kau pakaikan helm, ujarnya ibu-ibu yang ada di sana, teman-teman. Setiap kali para tetangga menasihatinya, Mono selalu menjawab dengan santai. Anak-anakku akan aman dalam penjagaanku. Kalau tak pakai helm pun tak masalah, itu kata Pak Mono. Tidak apa-apa toh, selama ini baik-baik saja. Tenang saja, aku adalah pengemudi motor yang handal, mereka aman di tanganku, katanya seperti itu, teman-teman. Sabtu itu setelah hujan reda, Pak Mono membonceng istri dan ketiga anaknya pergi jalan-jalan ke pasar malam. Istrinya ingin berbelanja dan anaknya ingin bermain-main di komedi putar. Ayo kita berangkat, hujan sudah mulai reda. Hore, hore, kata si anak-anaknya, teman-teman. Akibat sisa hujan, jalanan pada hari itu sangat licin. Tiba-tiba di tengah perjalanan, Pak Mono kehilangan keseimbangannya. Pak Mono dan keluarganya terjatuh di jalan. Orang-orang sekitar datang menolongnya serta membawa mereka ke rumah sakit terdekat. Setelah mendapatkan perawatan dokter, Pak Mono dan Bu Mono diperbolehkan pulang karena hanya menderita luka ringan. Tetapi ketiga anaknya yang masih kecil masih membutuhkan perawatan intensif. Apa yang terjadi, Dok, pada anak saya? Anak Bapak masih harus tinggal di rumah sakit karena membutuhkan perawatan lebih lanjut. Anak sulung Bapak menderita patah tulang dan harus digips. Paling tidak butuh 3 bulan untuk membuka gipsnya. Anak yang kedua masih belum sadarkan diri karena kepalanya terbentur aspal dan harus segera dioperasi. Sedangkan bayi Bapak kita sedang berusaha mengeluarkan pecahan-pecahan kaca spion yang mengenai tangan dan kakinya. Itu kata si dokternya, teman-teman. Bu Mono yang mendengar penjelasan dokter mengenai ketiga anaknya langsung pingsan dan tidak sadarkan diri. Tetangga Pak Mono yang mendengar musibah itu langsung menjenguk Pak Mono sekeluarga di rumah sakit. Pak Mono menangis terseduh-seduh. Ia merasa bersalah karena tidak mendengarkan peringatan tetangga-tetangganya. Aku menyesal, gara-gara keegoisanku, keluargaku harus menerima akibatnya. Selain itu, biaya pengobatan di rumah sakit ini mahal sekali. Dari mana aku mendapatkan uang sebanyak itu? Kata si Pak Mono. Sudahlah Mono, hal ini sudah terjadi. Bersyukurlah keluargamu masih selamat. Setelah ini jangan lagi berboncengan 5 orang dalam satu motor. Benar, motor dirancang khusus untuk menampung 2 orang. Sangat berbahaya jika membawa lebih dari 2 orang di atas satu motor. Mono, apa kau tahu bahwa kamu sudah melakukan pelanggaran hukum? Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 loh. Aku tidak tahu kalau hal itu sudah diatur dalam undang-undang. Yang jelas aku sangat menyesal, aku tidak akan melakukan hal itu lagi, kata si Pak Mono. Setelah siuman, Pak Mono dan Bu Mono berpelukan sambil menangis. Mereka menyesali kejadian yang baru saja terjadi pada keluarganya. Nah, teman-teman, pelajaran yang bisa dipetik dari kisah ini adalah penyesalan datangnya selalu terlambat. Sebelum penyesalan itu terjadi, hendaknya kita selalu berpikir panjang tentang tindakan yang akan kita lakukan. Selalu memikirkan resiko jika ingin berbuat sesuatu. Jangan melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jangan mengabaikan peringatan-peringatan yang disampaikan oleh keluarga, teman, tetangga, atau orang yang ada di sekitar lingkungan kita. Ingat, untuk selalu memakai helm yang sesuai standar nasional Indonesia atau SNI. Wajib menyalakan lampu depan dan belakang mati walau siang hari.
Memasang plat nomor depan atau belakang karena plat nomor adalah tanda bahwa motor sudah terdaftar secara resmi di kepolisian. Jangan membawa penumpang atau muatan yang berlebihan. Jangan menggunakan gadget atau handphone saat berkendara. Ya teman-teman, jadi itulah kisah dari Pak Mono. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita harus melindungi diri kita sendiri dan keluarga yang kita sayangi. Mungkin kisahnya sampai sini aja teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Saya pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.